the way Mhm. supaya klien itu bisa ngirim receipt-nya langsung ke kita, antara ke Drive, ke cloud gitu misalnya, atau ke email. Nanti kita dari 1 Juli itu kita udah punya kan barangnya apa-apa aja. Setelah Mhm. tax season lewat, kita udah mulai ngerapihin data-datanya, semuanya langsung masuk ke misalnya ke Excel. Kita udah alokasin D3, D5, D7, whatever that is. Ketika tax return nanti tahun depannya kita udah ada semua datanya dia. Tinggal di copy paste doang masuk ke dalam. Untuk itu resip-resipnya maksudnya. Untuk TaxCat, iya, TaxCat. Jadi udah ada di Excel, kita tinggal copy paste ke TaxCat langsung. Mhm. Jadi udah rapi semuanya. Cuman kalau kedikitan yang misalnya dia cuma 700 ya kita tambahin lagi lah sampai 1000 lebih kayak biasa gitu loh Ya, oke. maksudnya. Tapi kalau expense ternyata lebih ya lebih gitu maksudnya. Jadi dari situ kita bisa ini nanti um, kayak gitu kita juga nggak rentan kena audit juga kita nggak pusing karena kita udah ready basically. Jadi Mhm. gitu konsepnya. Itu konsepnya di situ. Nah, antara nanti itemnya itu deductions apa enggak itu nanti itu dari kita. Jadi kalau misalnya kliennya sekolah terus dia foto nih, dia ada sekolah kan disuruh bayar. Ada sekolah dimasukin anyway kan misalnya itu masuk D4 kan langsung kan. Mhm. Jadi ketika kita tahu kayak gitu masuk D4 nanti pas tax return kita baru assess dia. Kayak gitu-gitu. Jadi kita udah nggak perlu apa-apa semua datanya udah ada lengkap misalnya gitu. Masuk gua gitu mikirnya. Nah, balik lagi tadi, gue nyari, gue minta si Dina untuk nanti sambil research buat gue, mau dari ChatGPT atau apa. Nggak, gue kalau misalnya kamu dengar ngerasa kayaknya ada perspektif yang lain, tolong kasih tau gue juga, maksudnya. Makanya Mhm. gue butuh di sini. Si Cece nggak di sini soalnya. So, balik lagi tadi, gue bilang itu, jadi posisinya Din, yang pertama pakai email, basically. ID-nya tuh at the end of the day tuh kita dapat datanya dia kelar, datanya dia kasih, pokoknya itu di kita save dengan reference number-nya, reference namanya sendiri, udah gitu dimasukin ke Excel. Jadi Excel tuh bisa dipakai buat TaxCat, kayak yang sekarang kita lakuin di project kita sekarang. Jadi instead of pakai default yang kita punya, kita pakai apa yang mereka benar-benar punya. Baru nanti CST ketika finalize itu baru nambahin lagi mungkin kalau ada yang kekurangan. Itu konsep itu the grand picture-nya. Nah, opsi yang pertama email. Option kedua itu pakai Google Drive misalnya atau pakai any platform yang kita bisa pakai misalnya. Tapi kalau kita pakai external platform, kalau bisa itu cost-nya itu very minimal, Din. Cari tahu. Tapi yang kalau bisa lokasinya di Australia, kalau enggak, kalau US atau apa nggak masalah. Tapi cari tahu kalau di orang termasuk yang cepat dan nggak ngitung bandwidth. Kalau mereka ngitung dari segi storage, itu kita kena pasti jatuhnya gede banget. Kalau 4.000 orang masing-masing, let's say 1 giga deh. Gue ngomong kasarnya lah ya. Kalau misalnya dia ada PDF, ada nyampuran foto kan lebih berat kadang kan. 1 giga banyak nggak sih? 1 mega, 1 giga, satu giga gede ya? Banyak ya? Kayaknya nggak mungkin 1 giga. Paling 1.000 mega, 1.000 mega 1 giga ya? 1 giga kalau foto ya, foto berat kan? Setahu gue foto bisa ribuan mega, bisa bisa ratusan megabyte ya, iya kan? Oke, jadi feelingan gue bakal dibanyakan di foto soalnya. Jadinya in that case gue bakalan preferably bakal 1 giga, berarti 4.000 giga, berarti 4 tera dong. 4 tera itu kayaknya it's gonna be expensive soalnya kalau platform. Jadi kalau nanti kamu riset platform, pastiin mereka ada satu, lihat platformnya itu bayarnya berapa duit. Tergantung sama user, oke? Tergantung dari user, atau tergantung dari storage-nya, oke? Kalau ada yang dari per user, lihat berapa duit. Reasonable-nya aku itu kalau per user setahunnya under $10 setahun ya, atau $12 itu oke, acceptable. Jadi sebulan $1 lah, paling banyak maksimal gitu. Tapi kalau sampai di atas itu aku udah nggak acceptable. Kalau seandainya katanya dia nggak ada user limitation, tapi dia ada storage, cari tahu dulu itu fee-nya berapa storage-nya harganya. Kita assume itu 4 tera. Jadi dengan hitungan misalnya 4.000 klien, 4 tera, berarti kalau tadi $1 kan berarti 4.000. Gue max out itu untuk spend sekitar $4.000. 5.000 tuh mentok ibaratnya. Jadi $4.000 untuk annually untuk hal ini, untuk klien basically. Jadinya in assumption-nya klien nanti bakal pakai lah basically. Jadi kalau dari pihak nomor 2 itu dari cloud sistemnya itu gue maunya tuh mereka begitu masuk upload, terus habis itu mereka taruh situ, mereka bakalan ganti
nama filenya, habis nama filenya ganti, habis itu mereka bakal masuk ke Excel-nya, tulis itu gunanya untuk apa, description-nya apa, amount-nya apa, ya kan? Description sama amount-nya, terus sama ininya, sama reference dari nama PDF yang dinamain gitu. Jadi nama PDF-nya dia bisa bikin apa aja. Dia bilang misalnya sneaker misalnya. Ketika itu sneaker kan, terus misalnya sorry, gue bilang saya Nike misalnya, Nike dia beli sepatu misalnya, eh, Nike misalnya, terus habis itu ada kecepatan nggak? Oke gak? Oke, jadi misalnya dia masukin kan, contoh lah dia masukin, kita jangan bilang Nike deh, kita bilang kalau dia beli dia beli ini deh, dia beli pensil deh misalnya, dia bilang buat kerja deh, dia ke office work misalnya, office work, terus office work, dia tulis receipt-nya office work, terus dia masuk ke Excel-nya, dia tulis nih pensil $15 misalnya, terus reference-nya PDF-nya dia tulisnya eh, office work, ya kan? Kalau dia beli barang lagi di office work, ketika dia mau save namanya office work kan nggak bisa, bener gak? Di foldernya. Karena kan namanya ini kan nggak bakal nge-replace, bakal overwriting kan. Dia bakal bilang nggak bisa. Jadi mau ngomong mesti tulis kan office work 2 misalnya. Jadi nanti di Excel dia tulis tuh beli pensil lagi $20 kali ini. Terus ditulis lagi sama dia office work 2 misalnya. Ngerti gak? Jadi dengan begitu dia yang mereka udah kerjain sendiri. Kita udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi permasalahannya kita bayar fee untuk get everything apa ini gitu. Tapi nanti paling kita mesti create video sama create step by step gimana cara ngerjainnya doang gitu. Gue preferably spend some tapi nggak terlalu banyak kerja muka, tapi kalian bakalan nanti terakhirnya tuh go through semua data yang masuk soalnya. Kalau ada yang salah, kalian bakal ngajarin ke kliennya. Dalam arti kata ntar ngasih tahu klien yang ngechat kliennya, kemarin lo ada isi ini nih, terus yang bagian ini salah harus kayak gini. Next time mungkin kayak gini caranya. Jadi data yang masuk kita tetap ngecekin setiap hari, tapi kita nggak ngerjain, kita cuma double check doang. Cari siapa yang salah. Jadi kita bisa ngajarin kliennya. The more we do that, the more will be apa? Kliennya ngerjainnya lebih bener, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, di nomor 2 ini, catch-nya itu gini. Gue maunya itu mereka unable to download the things that's already in the cloud system. Ngerti nggak maksudnya? Jadi yang di yang di kedua ini, gue pengennya mereka nggak bisa download. Mereka bisa upload, mereka bisa edit, tapi mereka nggak bisa download datanya. Yes. Alasannya, kalau by 30 of June mereka nggak mau lagi, mereka udah pakai jasa kita nih untuk hal ini. Mereka bakalan bilang, gue nggak mau sama lu, gue mau orang lain aja. And then dia udah numpang datanya naruh tempat kita, and then dicabut. Ngerti ya maksudnya? Kalau yang nomor 1 kan mereka memang nggak ada. Mereka cuma kirim invoice selesai kan. Semuanya di kita yang hold. Kalau mereka nggak jadi sama kita, data yang mereka udah kumpul ke kita, mereka nggak ada. Paling mereka bisa dapat semua receipt-nya kirim ke orang lain. Gitu. Ketika mereka suruh orang lain yang ngerjain dengan ngeliat semua receipt, mereka bakal nafi juga banyak, tinggi soalnya. Nggak mungkin 99 110 konsepnya. Gitu. Jadi yang nomor 2 itu catch-nya satu kayak tadi gue bilang, kalau pakai external platform, lihat fee-nya berapa. I'm willing to spend $1 for client. 12 tuh. Oh, enggak dong. Berarti sorry. 12 ya. 12 kali 4 berapa? Banyak banget ya. Nggak jadi. Bentar, gue mikir lagi dulu. Kayak gue salah deh. $1 per bulan buat klien kali 12 kali 4.000 klien. Gila, 48.000. Nggak jadi deh. Sorry, gua refresh. Itu nggak per user. Kalau per user berarti nggak jadi. Itu kayak nggak mungkin ya. 48.000 gila, buset. Banyak banget. Gue pikir tadi cuma 4.000. Kalau misalnya dia hitungannya per gigabyte atau ini segala macam, pokoknya gue willing spend up to 5,000 Australian dollar lah ibaratnya per tahun untuk punya hal ini. Tapi kalau eksternal, kalau enggak mungkin pakai Drive mungkin. Tapi bantu aku lihat kalau Drive itu atau Drive atau Google Drive, oke? Atau eh, atau pakai OneDrive misalnya,
Tapi kamu mesti lihat gimana caranya itu bisa di-share ke klien. Nah, itu klien masih bisa akses juga sama fee-nya berapa. Karena kita bakal butuh paling kagak 4 terabyte. Soalnya, lihat fee-nya bakalan berapa. Terus, bisa nggak dibikin restriction? Di mana bisa di-upload only, nggak bisa di-download. Terus Excel bisa diedit segala macam. Yang tadi aku bilang. Itu option nomor 2. Oke nggak? So far. Satu sama 2 oke nggak, Din? Oke. Option nomor 3. Oke. Option nomor 3 itu adalah wah, find another way. Tapi option nomor 2 jangan lupa, Din. Gimana caranya kita bisa ngeliat recent activity-nya. Jadi kalau misalnya harinya ada yang upload 20 orang, kita bisa go through itu 20 orang siapa aja. Itu juga penting. Kalau nggak mereka upload, kita nggak tahu siapa, nggak tahu yang mana, kita mau ngeceknya juga nggak bisa kan soalnya. Oke. Jadi itu 1, 2, sama yang ketiga coba cari other alternatives. Jadinya. Wait, ada komen nggak, Wait? Aku ini nanti kita kayak pakai base subscription gitu ta? Nggak tahu, makanya belum tahu nih bakal pakai base subscription atau gimana. Justru ini makanya mau minta si Dina buat bantu research dulu. Nanti pas lagi ada downtime sementara. Kalau kayak gitu Nanti. repot sih. Kalau aku bilang sih malah repot sih kalau kayak gitu. Kenapa nggak itu aja loh? Kayak Google Drive itu biar mereka upload aja di situ. Udah kasih nama mereka, udah selesai. Which is itu option kedua justru. Aku Yang sih tadi lebih gue bilang. ngerasa lebih enak kayak gitu deh. Kalau misalnya daripada nggak Tapi mereka ntar office work, terus mereka harus bikin folder lagi baru. Atau nanti mereka maksudnya malah nggak tahu. Kayak tadi kan misalnya contohnya kayak office work tadi mereka kayak office work 1, 2, 3. Ya kalau mereka nyadar, kalau nggak di rewrite aja semua, abis gitu hilang dong. Mending mereka kumpulin jadi satu, upload jadi satu di folder nama mereka masing-masing. Udah mereka bikin nama mereka misalnya kayak gitu. nggak, kita yang bikin nama. Oh, Jadi kita yang dia bikin untuk. nama. Oh. Jadi kayak sekarang kalau rencana gue itu adalah tax return ini kelar, kita masih telat nggak masalah. Tapi misalnya Mm-mm. nanti pas si Radia kan udah ngecek nih, dia udah refund, ya kan? Pas Mm-mm. Radia tahu dia refund, biasa dia komplit kan. Sebelum dia komplit, tugasnya Radia itu ngasih tahu kalau duitnya udah harusnya udah nyampe. Cuma mastiin lu dapet ya refundnya ya. Thank you for using us, bla bla bla. Terus kasih tahu ETO itu ada ngasih sampai $1,000 bla 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 gini. Tapi cuma sampai 1.000. Majority of client tuh more than 1.000 misalnya kan. Jadi kita provide something additional supaya lu bisa klaim lebih dari 1.000. Kasih dia artikel sama kasih dia linknya. Antara dia pakai apa enggak itu nanti itu terserah klien. Tapi kita kasih tahu dia kalau ada steps-nya untuk dia pakai server kita buat upload semua expenses-nya supaya nggak ada yang kemis lagi gitu loh. Nanti kata-kata gimana nanti baru dibikin lah ibaratnya. Jadi planning gue itu supaya kita bisa ngasih itu ke kliennya. Jadi nanti si Radia yang udah ngecek itu semuanya nanti dia yang bakal ngasih ke kliennya. Kliennya tinggal ngisi. Kalau dia ada yang bingung kita ada videonya, cara ngerjainnya gimana, misalnya step by stepnya seperti apa. Seperti itu maksudnya. Gitu. Itu planning gua. Itu planning guanya seperti itu. Cuma problemnya itu kalau masukin pakai Drive, masalahnya. Itu kita nggak tahu recent activity-nya yang mana kalau nggak salah. Ada nggak sih recent activity-nya? Recent, coba gue lihat ya. Recent. Bentar gue coba share screen. Nanti kamu coba ngetes ini ya, Din. Kalau misal sekarang ini aku punya email misalnya. Terus actually ini nggak bisa, jangan pakai ini, mesti pakai yang lain yang ada ini ya, Text Financials deh. Coba deh, let's see nih. Siapa ya? Coba Wit, kamu ngelakuin sesuatu Wit Maksudnya? ke dokumen ini. I'm coming. 1 second.
Misalnya ini kan recent activity nih, jam 12.20 baru ada yang ngelakuin zip nih. Mhm. 12.05 baru ada yang naruh kayaknya. Tuh, Jiyung Sara siapa nih? Berarti. Jadi, oh nih. Jadi ini kayak sifat. Ini baru kerjaan 12.20 misalnya. Nah, kalau sekarang aku mau coba ngetes nih. Gue coba ngetes sesuatu deh di filenya si Durugan. Gue sesuatu. Oh, Ini gue masukin masukin. gitu. Oke. Yes, gue mau coba lihat. Jadi maksud gue kalau ini bisa, berarti kan ada recent activity-nya kan for today alone. Mhm. Oke, sekarang gue coba refresh ya. Masih belum. Nanti kita lihat ada nggak muncul nggak maksud gue. Kalau ada muncul, berarti kita bisa pakai ini. Tapi gue bakal bikin kita punya email Google Drive sendiri lah misalnya. Buat yang ini Khusus doang untuk maksudnya? yes. Jadi tapi kayak gue bilang tadi ke si Dina, em, kalau masuk ke email gampang, semuanya on us, kita nggak perlu pusing itu. Kalau kita pakai Google Drive, semuanya isinya semua riset kan, masuk Mhm. ke nama-nama klien kan, which is kita tinggal klik doang kan, nggak susah kan. Kalau misalnya kayak gini, masih belum muncul loh, gue udah masukin dari tadi. Rasanya dia bukan masuk kayak folder deh, tapi file bukan sih? Feeling gue ya, Ya, feeling gue karena kalau ini itu dia bukan. date modification-nya tanggal 23 ya. Feeling gue, coba gue create something nih ya. Feeling gue karena nih date modification-nya tanggal Ah, 23 bulan 4 kayaknya ya, lihat ya bener gak? kalau aku mikirnya kayak file gitu, karena di sini adanya cuma file doang, jadi bukan kayak folder gitu. Kayak file gambar gitu kan. Coba lihat ada masih belum masuk ya. Tapi ini 12.42 open by me. Ini uploaded tulisannya 12.20. Udah 20 menit. Tapi ini kelihatannya kapan ya? Gue mau lihat dia berapa lama baru kebaca. Tapi kita karena nggak buru-buru kita nggak masalah. Dia masuknya kapan. Yang penting dia masuk apa nggak. Nih Din, kamu cobain ya Din. Lihat nanti masuk gak ya. Ini buat part of ini kamu ya Din. Soalnya Bentar, masih belum aku masuk. coba masukin ya. Sebentar, satu ke siapa ya enaknya ya? Golola deh. Si Golola. Bentar, aku Ini masukin aku sesuatu. masukinnya 12.43 ya Dina. Nanti kamu lihat di sini kelihatannya kapan masukinnya. Kalau open Coba langsung dari refresh lagi Aldo, ada masuk nggak? kayaknya butuh waktu untuk si ini deh. Sepertinya Kalau sih begitu. kalkul, oh ini masuk nih Golola. Nah ya, itu Siap. aku Punya gue masukin. lu masuk masuk. Dia Punya gue sepertinya nggak dia masuk bukan masuk. folder yang bisa masuk Aldo, tapi file. File. Ini kamu pakai desktop, pakai web browser. Enggak, maksudnya? Coba Ya ya kan gue langsung lakuin. aku masukin ke dalam itu kan, ke dalam folder kan? Ke Coba dalam foldernya itu kan? gue masukin Word dokumen coba ya. Nah, bentar, ini aku hapus dulu. Itu kemarin aku ditagih sama Pos Indonesia. Oh iya lu bener Wit. Ya Ya kan? bener langsung masuk. Oke berarti ini oke itu ada jawabannya berarti ya Din tadi. Berarti ada jawabannya Din. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan klien bakal masukinnya kan bukan bikin folder, dia bikin ininya doang kan. Dia bisa langsung masuk. So then potentially jawabannya mungkin pakai ini. Nah, eh, kita bisa pakai ini, terus klien udah masukin, mereka masukin, berarti kita bakal go through. Berarti email nggak perlu lagi, Din. Nggak usah email, berarti nomor satu Google Drive, tapi mereka cuma upload. Habis itu kita masih go through satu-satu, kan udah nama kliennya kan, ya kan, dan nama kliennya ada expensesnya langsung kan, dia langsung masukin ke sono, dia langsung, em, kita tinggal klik doang lah dari location, klik, kita mesti alokasi sendiri lah ibaratnya. Atau ada di luar sana yang lebih gampang lagi. Contoh nih ya, kemarin namanya apa ya gue lupa. Ada eksternal platform lah yang bisa dipakai intinya. Supaya nantinya dari situ um, kita bisa bikin Excel-nya langsung. Jadi kita bisa alokasi D3, D5 dan segala macamnya. Palingan itu. Drive could be a good idea right now at the moment. Tapi kamu coba bandingin sama OneDrive mungkin. Kayaknya OneDrive ya. OneDrive lebih ke Microsoft sih Microsoft, sebenarnya. Microsoft pakai apa sih? Karena kita Microsoft soalnya. OneDrive EWTS kalau kita, Microsoft bagusan. Microsoft tuh kita kan yang dari EWTX Microsoft. Financials. Eh, jadi mungkin apakah coba lihat aja dari segi fee
ininya ya. Nanti coba lihat dia punya storage fee-nya gimana. Karena kita bakal butuh up to 4 tera. Sekarang gue cuma 2 tera yang gue pakai. Itu 2 tera aja udah berapa. Nanti kamu coba OneDrive bandingin kita ya. bukannya udah premium Nanti juga masuk 365? Enggak ya? iya, tapi kayaknya gue nggak tahu dia ada ininya nggak. Nanti gue minta Dina bantu research. Nanti kamu bikin di Excel aja, Din. Kalau kayak gitu, misalnya kayak OneDrive, Dropbox misalnya, Drive. Nanti ini berapa? Kita butuh bakal at least 4 tera, Din. Terus uh, terus kita bakal butuh keep itu kan for the next 5 years. Keeping recordnya kalau nggak salah, coba ETO keeping record. Seven bukan harusnya. Terakhir aku baca. Kayaknya iya deh, coba gue Ya, mesti lihat lagi. Seven. Any kayak financial transaction tuh Seven deh. Yang Nih enggak, financial related itu. ASIC 7 years. Bukan. ETO require 5 years, setahu gue. Itu ada tadi Oke. ada tulisannya my skip specific record itu enggak ya? Enggak ya? Nah, jadi ATO cuma 5 tahun. Kalau ASIC sampai 7 tahun. Tapi kalau Oh, sampai ada issue something else itu bisa lebih lama. Tapi kita nggak harus. Itu klien yang harus. Kita sebagai bisnis kita nggak perlu butuh lebih dari 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun 5 kali 4 tera berarti kita butuh bakal 20 tera. Oke, Din. Tapi ada tapinya, Din. Lihat dulu kamu antara 5 sampai 20 tera itu seperti apa, oke? At least kamu cari tahu dulu ya 5 sampai 20 tera. Kalau misalnya mereka nggak ada available sampai lebih dari 20 tera, it's okay. Berarti kan setiap tahun gue bakal mesti beli 4 tera hard disk buat keep everything in that hard disk. Save it. 4 tera lagi, save it. 4 tera lagi, save it. 4 tera. Nah, berarti kalau kayak gitu kita mesti punya duplication um, foldernya klien. Sekarang kan kita semua klien ada di database. Bentar ya, gue coba buka lagi tuh. Bentar. Misalnya nih, kita kan sekarang ada di kliennya tuh di uh, kan klien kita semua ada di sini nih. Lodge, sorry, folder. Klien kita kan semua ada di sini. Ini kan semua klien kita kan, basically kan. Nah, berarti kita mesti bikin gimana caranya nanti kita punya satu folder itu khusus expensesnya dia doang. Jadi nanti ketika kita bakal pindahin ke hard disk, itu tinggal yang folder ini tinggal di-cut aja. Cut pindahin ke hard disk. Gitu. Jadinya. Pindahin ke hard disk yang lain udah selesai. Untuk setahun aku keep on the side. Gitu loh. Nanti next-nya lagi, next year-nya lagi. Berarti kita keep 5 tera lah. Just for the sake of it. Misalnya 5 tera. Jadi kamu cari tahu buat itu juga. Nanti kamu ibaratnya kasih presentasi balik ke aku ya, Din. Ya nggak harus yang formal, maksudnya yang penting informasi yang kira-kira kita butuh gitu loh. Jadi apa aja, sama nanti nggak harus di PowerPoint, nggak usah. Yang penting di Excel aku butuh price comparison-nya. Um, Terus habis itu bantu aku cari cek juga untuk hard disk-nya berapa duit kalau di Australian dollars misalnya. Itu berapa duit punya yang ininya apa yang reasonable misalnya. Antara hard disk-nya itu kayaknya bagusan hard disk-nya ini deh. Punya gue bisa tambah lagi ya. Kayak punya gue udah maksimum deh feeling gue. Atau cari hard disk. Coba cari tahu hard disknya bagusan mendingan punya kayak 5 tera, 5 tera, 5 tera, 5 tera masing-masing atau combine 20 tera sekaligus. Coba deh, gue nggak tahu yang mana lebih bagus. Apakah mendingan punya 20 tera? Kayak nggak ada 20 tera deh. So, anyway, coba cek aja. Mungkin yang 4 tera, 4 tera, 4 tera itu fee-nya berapa. Jadi kita bisa comparison doing this project tuh fee-nya bakal berapa. I think that's it for now sih. Yang ketiga ya, kalau kamu cari pas lagi ngomong sama ChatGPT, cari tahu segala macam bisa ada ininya aja, Din. Bisa ada apa mungkin ide lainnya atau apa, ntar kamu coba research habis itu share ke aku juga palingan. Nanti kalau misalnya untuk pricing fee segala macam jangan lupa linknya disimpan ya, Din. Nanti di Excel-nya kamu link ke ini aja, angkanya link ke apa angkanya di link ke linknya. Ya nanti bisa tinggal diklik gitu. Palingan itu. Itu aja sih, Din. Mm-mm. Ada pertanyaan dulu, Kak Din, sebelumnya? Ya, nggak apa. Udah, kalau kamu
mau tukeran pikiran, nanti ngomong sama si Kak Widya berarti. Karena Widya udah tahu case-nya juga. Terus kalau kalau kamu ada ide, kamu bisa bilang ke Dina buat nyarinya atau ininya gimana. Oke. Atau kalau misalnya totally out of the box ya mungkin ngomong ke gue dulu. Ntar kita baru ngomong ke si Dina. Mhm. Palingan gitu. Soalnya targetnya ini kan 2027 kan. Berarti mulai dari 1st of July. Jadi kita bakalan try to get into it tuh by the 1st of July udah ready. Jadi nanti di Juni ada beberapa hal yang bakalan gue split out projectnya. Gitu loh. Gue sama Dina bakal fokus sama yang Excel juga tetap. Nanti di bulan Mei ini sebenarnya udah mesti mulai. Tapi nanti habis tanggal 15 kita setiap hari tetap online. CST. Oh actually, everybody actually. Um, karena gue mau go through yang deductions. Soalnya. Gue mau go through yang deductions soalnya. Kita 300 over deductions deh kayaknya. Yang perlu di go through. 300 macam occupation so far. Gitu. I think that will be all sih for now dari gua. Anyone else? Ini kan memang kan kita harus keep kan sebenarnya filenya. Itu mau di-keep di dalam Google Drive-nya atau mau di-keep di hard drive apa kayak eksternal? Jadi karena kan ini kan gede ya, 4 tera kan. Mhm. Jadi planning gue itu untuk on the same year kita bakalan keep it on the Google Drive. By the end of Mmm. 30th of June, jadi gini, kan kita bakal mulai nih dari sekarang sampai 30 Juni kan. Mhm. Terus kita kerjain sampai tax season kelar, Mhm. oke, di bulan let's say Desember gitu misalnya, di bulan Desember gitu. Nanti gue bakal move semuanya ke offline. Ke eksternal gitu kan maksudnya, Iya, eksternal ke HDD kan? eksternal. Oke. Jadi nanti yang di drive masih ada lagi 4 tera lagi kan, gitu loh. Mhm. Oke. Gitu. Habis Aku itu ingatnya eksternal HDD tuh paling gede sekarang 16. gue kayaknya 16 bakal mahal banget ya. Mendingan beli mungkin Iya, 44 lebih murah kayaknya deh. Terus juga sama lebih aja safe sebenarnya. kayaknya. Oh ya? Aku kemarin soalnya mau cari karena punya aku kan itu kan rusak kan Seagateku. Aku kan mau cari kemarin. Oh. Terus aku ingat kemarin tuh 8 tera itu jauh lebih itu sih. Nanti mungkin nanti Dina itu kamu bantu lihat juga kan. Kalau nggak nanti kamu video, kalau nggak kamu bantu kalau kamu lagi ini kamu lihat aja. Tapi cari yang di Aude ya. Kayaknya setahu gua itu di Australia yang murah center.com deh di Melbourne kayaknya. Center.com. Iya center gue lupa center.com. eh habis itu kayaknya M-Wave ya. Tapi carinya yang Australia ya. Soalnya kalau kenapa ya? Apa beli di Indo ya? Kayaknya Aussie lebih murah deh harusnya. Sejauh gue mikir Sebentar, kayak Aussie lebih external murah. hard disk. Nanti aja Wid. Nanti kalau misalnya kamu bantu lihat dari situ nanti baru baru mikir eh bagusnya gimana palingan. Yang mana yang 4 tera apa 5 tera palingan. In Oh, between those di thing lah. Aussie nggak ada yang lebih gede ya? Sebenarnya sepertinya 4 tera lebih gede, paling gede ya. Oh, ada Nggak tahu WD deh gue sih. pakai. Nanti Ada makanya WD mau lihat sekarang. nanti mau lihat dulu palingan external hard drive-nya gimana. Terus gue bakal masih beli storage juga atau ke depannya gue masih bikin server sendiri juga kan kemungkinan. Jadi build satu server di rumah, which is servernya itu bisa dipakai untuk nge-share dokumennya semua. Jadi nggak perlu pakai Google Drive. Nah itu sorry, Din. Itu option ketiga, Din. Sorry. Itu option ketiga, create server from my own. Jadi kalau misalnya gue mesti spend let's say 12.000, sorry gue mikir lagi dulu. Kalau misalnya nantinya ada external party yang bisa kan 4.000 ya gue bilang kan. Tapi gue masih build 12.000, tapi gue bisa save cost for the next 10 years, why not? Jatuhnya. Gitu misalnya. Jadi 12.000 tuh forever gue cuma butuh internet doang. Gitu. Jadinya gue cuma butuh internet, and then tinggal ini doang. Cuman, catch-nya lagi, Din. Put it in this. Gimana caranya supaya linknya nggak berubah terus, Din? Yes. Sekarang kalau gue buka folder satu, oke, gue linknya semua di sana kan, bener gak? Ya dong. And then ketika gue move, semua move-nya kan udah 2025, 2026 udah lewat kan. Gue move dong, semuanya dong, bener gak? Datanya dong, pindahin dong ke yang lain kan. Berarti kan linknya tapi tetap harusnya ke situ dong. Sekarang udah dipindah kan linknya mati, masih link yang baru kan.
The only way datanya semua gue manually moving satu-satu, bener gak? Kan folder nama klien tetap nggak berubah, tapi datanya semua gue keluarin satu-satu. Jadi ya ada satu orang kerjanya ngeluarin 4.000 over lebih klien punya data tuh keluar, bener gak? Iya, itu satu lagi gimana caranya? Ada nggak caranya supaya linknya tetap bisa sama? Kalau misalnya contohnya gue mesti ngelakuin sesuatu itu, um, which is a good idea juga sih. Kalau gue ngelakuin itu ya ada yang bisa ngecekin kan. Oh, namanya si Budi misalnya nih. Si Budi udah lodge belum? Udah, pindahin. Lo ini udah. Yang pada belum nge-lodge dikasih tahu gitu loh. Ibaratnya gitu. Jadi itu satu hal juga sih. Tapi coba aja lihat ada nggak caranya. Itu satu lagi. Ya, so far itu dulu deh. Sampai situ dulu. Due-nya basically by next week ya. Next week Friday. Din, next week Friday gue butuh butuh jawabannya. Tapi kalau kamu udah ada lebih awal ya kasih tau lebih awal aja. Tapi 15 of May. Iya, minggu depan Friday kamu udah ada jawabannya. Ya, Indo merah mulu tangannya. Nanti gue coba, gue juga nggak tahu. Oh ya? Ah, ya. Kok nggak ada ininya? Oh, bukan bunyinya, gue salah. Belum gue masukin yang ini nih. Eh, eh, tanggal merah 15. Nggak ada si Dina nggak, si Widya nggak bikin itu kalender merah. 14 juga nggak ada di kalender. Wait, ada nggak Wit? Sudah nggak aku bikin lagi deh sepertinya, maaf. Wit, lu sekali bikin bikin buat setahun lah. Nggak usah deh. Chance. Wait, lu minta tolong si Fat aja. Fat lebih up to date sama ini sama hari libur ya. Iya, tanggal Ya, merah. Lu jadi minta dia tolong si Fat bikin ya. bikin. Ah, Habis itu oke. nanti bikinnya required ke semuanya. Terus suruh bikinnya all day ya, Wit. Ya, Jadi oke. kalau misal tanggal 14 merah all day gitu. Tapi apa? Ku minta tolongnya nanti kamu nyari tanggal merah dari website yang apa? HAM ya. Gue lupa deh yang Indonesia official punya. Nanti kamu go confirm ke gue dulu. Nanti gue double check dulu. Kalau gue udah oke confirm, nanti kamu kasih ke sifat suruh bikinin berdasarkan itu. Nah, kalau ada tanggal bersama atau apa yang libur, itu nanti jadi kalau yang tanggal libur misalnya dikasih satu warna, misal warna warna apapun lah bebas lah suruh sifat pilih. Dikasih label warna hijau misalnya kalau misalnya yang bersamaan warna merah misalnya. Either way sebenarnya di gue itu either way kalau misalnya itu cari cuti tapi kalian nggak mau cuti ya nggak masalah sebenarnya. Kecuali yang harus ya wajib kayak bisa contohnya gue itu force leave-nya itu cuma basically di Christmas kan kayak biasa. Itu gue force leave kecuali ada yang mau kerja ada kerjaan baru kerja. Tapi hari cuti lain tuh gue nggak masalah karena di sini kan nggak cuti unless gue bilang ini benar-benar harus tutup lah misalnya harus tutup hari ini misalnya kayak waktu itu Chinese New Year ya kayak Chinese New Year kan ada satu hari nggak kerja kan sih jadi itu harus nggak kerja misalnya tapi yang lain sebenarnya kalau hari cuti kalian mau kerja kerja aja maksud gue gitu sebenarnya gue jadi nggak masalah sih cuman biar sama-sama tahu aja itu hari cuti lah soalnya gue juga nggak pernah keep update sama gue nggak pernah ambil libur jadi gue nggak ngerti liburnya hari apa. Anyway, jadi ya kamu udah ambil dulu dari government website, kasih ke gua double check, udah oke, nanti kamu kasih sifat suruh bikin aja. Tadi bisa double check lagi ya, kalau misalnya ada yang hari bersamaan atau apa yang nggak sesuai. Terus habis itu nanti semuanya dibikinnya required ya, required sama all day, sama ada remindernya, remindernya one day before. Remindernya one day before, wired ya. Oke. Iya, one day before semua required, habis itu all day bikin ininya, jangan ada jamnya. Jadi kalau all day ini nyangkutnya di paling atas soalnya. Kalau kita accept tuh nyangkutnya di gini lah. Ntar gue share screen ya. Jadi nyangkutnya di atas kayak gini, kayak super withdrawal gini Mm-mm. nyangkutnya. Kalau dibikinnya ada jamnya kan di tengah-tengah doang kan. Kalau kayak gini kelihatan gitu. Paling itu aja sih. Ini performance review siapa? Widya. Tanggal 13 Fat. kan katanya. Iya, Anak-anak hari Fat. Senin Selasa ya. Dina belum bikin sama Radie. Dina belum bikin, Din. Kamu bikin yang awal aja kalau nggak sebelum meeting. Oh, actually jangan deh. Sesudah meeting sifat. Jadi ya sesudah sifat aja deh. Sampai jam 3.30 kalau mau.
bikin 45 menit deh kali, 45 pas deh. Jangan sebelum deh, sebelum gue kayaknya mau prepare, kayaknya klien ini agak complicated soalnya. After aja deh, after sifat jadinya, kalian berdua. Mau yang jam berapa ini ya? Paling itu aja deh. Ya udah, aku serahin kamu ya, Din. Nanti you let me know how you come up with it. Oke deh. Thank you, Din. Oke, Thank you. bye-bye. Thank you, Wit. Bye.